Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Sebelum saya mulai pembahasan, saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah yang paling menentukan keberhasilan sebuah organisasi? Apakah sumber daya, teknologi, strategi? Tentu adalah tidak lain daripada manajemen strategi. Perkenalkan, saya Siti Marlina, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana, program didik ilmu manajemen pada Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait manajemen strategi yang terdiri dari 5 pokok bahasan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sujono SE MSI. Berikutnya kita akan membahas satu persatu terkait dengan konsep dasar manajemen strategi. Konsep dasar manajemen strategi diawali dengan definisi dan ruang lingkup manajemen strategi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai proses keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Menurut Whelan and Hanger, Hoffman and Bomford tahun 2018, strategic management is a set of managerial decisions and action that help determine the long-term performance of an organization, yang mencakup pemindaian lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Definisi ini menekankan bahwa manajemen strategi merupakan proses terpadu yang melibatkan berbagai fungsi bisnis secara menyeluruh. Hanger and Whelan pula mengatakan bahwa serupa dengan manajemen strategi, bahwa sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi, termasuk analisis lingkungan, perumusan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen strategi mencakup seluruh organisasi dan mengintegrasikan berbagai area fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia dalam sebuah pendekatan yang holistik. Dalam praktiknya, manajemen strategis diwujudkan melalui proses manajemen strategis yang sistematis. Menurut Heath Erland dan Hoskinson tahun 2020 menjelaskan bahwa proses ini merupakan serangkaian komitmen, keputusan, dan tindakan terkoordinasi yang diperlukan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh laba di atas rata-rata. Proses tersebut umumnya meliputi tahapan analisis strategis, kemudian perumusan strategis, implementasi strategis, dan terakhir adalah evaluasi atau pengendalian terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kinerja strategi melalui tahapan-tahapan ini, manajemen strategi berperan sebagai seni dan ilmu, art and science, dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Pendapat ini diungkapkan oleh David dalam bukunya Management Strategy and Business Policy tahun 2003. Intinya bahwa definisi dan ruang lingkup manajemen strategis menekankan pada pendekatan menyeluruh lintas fungsi untuk menciptakan keunggulan bersaing, berkelanjutan, dan kinerja superior bagi organisasi di tengah perubahan lingkungan bisnis. Dalam konsep dasar manajemen strategi ini pula perlu kita ketahui terkait dengan fase manajemen strategis dan manfaat manajemen strategi itu sendiri. Kita berbicara terkait dengan fase manajemen strategi bahwa ketika seorang manajer berusaha untuk menangani dunia kerja mereka yang berubah, maka perusahaan umumnya berkembang melalui 4 fase manajemen strategi. Di antaranya adalah perencanaan keuangan dasar, perencanaan berbasis perkiraan, perencanaan strategis yang berorientasi eksternal, dan terakhir adalah manajemen strategis itu sendiri. Kita mulai dari pembahasan ataupun fase pertama berkaitan dengan perencanaan keuangan dasar. Misalnya, manajer memulai perencanaan serius ketika mereka diminta untuk mengusulkan anggaran tahun berikutnya. Proyek yang diusulkan ini berdasarkan analisis yang sangat sedikit, dengan sebagian besar informasi berasal dari dalam perusahaan.
Tenaga penjualan biasanya memberikan sejumlah kecil informasi lingkungan. Perencanaan operasional yang sederhana seperti itu hanya berpura-pura menjadi manajemen strategis, namun cukup memakan waktu. Aktivitas perusahaan normal sering ditangguhkan selama berminggu-minggu, sementara manajer mencoba memasukkan ide ke dalam anggaran yang diusulkan, maka cakrawala waktu biasanya 1 tahun. Artinya perencanaan dasar keuangan ini ketika manajer mengusulkan untuk kegiatan tahun depannya, maka itu dibutuhkan waktu 1 tahun sebelumnya, sebelum tiba masa waktu untuk actionnya sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk dalam fase perencanaan berbasis perkiraan. Ini juga merupakan salah satu fase manajemen strategis yang sangat penting karena anggaran tahunan biasanya menjadi kurang berguna dalam merangsang perencanaan jangka panjang ketika manajer mencoba mengusulkan rencana 5 tahunan. Pada titik ini, mereka mempertimbangkan proyek yang mungkin memakan waktu lebih dari 1 tahun. Selain informasi internal, manajer mengumpulkan data lingkungan yang tersedia, biasanya secara ad hoc, dan mengekstrapolasi tren saat ini 5 tahun ke depan. Fase ini juga cukup memakan waktu ya, seringkali melibatkan 1 bulan penuh kegiatan manajerial untuk memastikan semua anggaran yang diusulkan itu apakah cocok ataupun tidak. Prosesnya menjadi sangat politis karena manajer bersaing untuk mendapatkan bagian dana yang lebih besar. Akhirnya pertemuan tanpa akhir berlangsung untuk mengevaluasi proposal dan membenarkan asumsi. Hal ini juga sering terjadi bukan hanya pada organisasi profit tetapi juga pada organisasi non-profit. Ketika membahas terkait anggaran, maka ada benturan-benturan kepentingan di dalamnya sehingga memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Pada fase ketiga, seorang manajer memasuki tahap perencanaan yang berorientasi eksternal. Maksudnya, perusahaan berupaya meningkatkan daya tanggapnya terhadap perubahan pasar dan persaingan dengan berpikir strategis, karena perusahaan-perusahaan itu tidak berdiri sendiri. Ada banyak pesaing yang berusaha untuk menawarkan strategi pasar kepada pelanggannya, sehingga perencanaan sistematis diambil dari tangan manajer ke tingkat rendah yang berkonsentrasi aktif pada staf perencanaan yang tugasnya adalah mengembangkan rencana strategis untuk perusahaan. Konsultan seringkali memberikan teknik canggih dan inovatif yang digunakan oleh staf perencanaan untuk mengumpulkan informasi dan memperkirakan tren masa depan, tetapi hal itu tidak akan terjadi apabila tidak ada tindakan nyata dari staf lini bawah. Fase terakhir dari proses perencanaan strategis adalah fase keempat, yaitu manajemen strategis itu sendiri. Apa arti daripada manajemen strategis itu sendiri bagi seorang manajer? Seorang manajer menyadari bahwa bahkan rencana strategis terbaik pun tidak akan berharga tanpa masukan dan komitmen dari manajer tingkat bawah. Manajemen puncak kadang-kadang membentuk kelompok perencana manajer dan karyawan kunci di berbagai tingkatan dari berbagai departemen dan kelompok kerja. Mereka ini akan mengembangkan dan mengintegrasikan serangkaian rencana strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Rencana strategi pada titik ini merinci masalah implementasi, evaluasi, dan pengendalian. Seorang manajer alih-alih mencoba memperkirakan masa depan dengan sempurna, rencana tersebut menekankan skenario kemungkinan dan strategi kontingensi. Rencana strategi 5 tahunan yang canggih digantikan dengan pemikiran strategi di semua tingkatan organisasi sepanjang tahun. Informasi strategis yang sebelumnya hanya tersedia secara terpusat untuk manajemen puncak ataupun tersedia melalui jaringan area lokal dan intranet untuk orang-orang di organisasi, alih-alih staf perencanaan terpusat yang besar, konsultan perencanaan internal dan eksternal tersedia untuk memandu diskusi strategi kelompok. Meskipun demikian, manajemen puncak masih dapat memulai proses perencanaan strategi. Strategi yang dihasilkan dapat berasal dari mana saja dalam organisasi. Perencanaan biasanya interaktif di seluruh level dan tidak lagi lari ke atas ataupun ke bawah. Orang-orang di semua tingkatan semuanya harus terlibat, mulai dari manajemen puncak ataupun manajer tingkat bawah. Demikianlah pembahasan terkait dengan konsep dasar manajemen strategi yang berkaitan dengan tahapan-tahapan, kemudian definisi, dan ruang lingkup manajemen strategi itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, kesetiaannya masih menonton sampai di akhir video. Kami berharap masukannya berkaitan dengan
tema konsep dasar manajemen strategi yang meliputi definisi dan ruang lingkup ini. Apabila ada kekurangan, maka kami sangat menerima koreksi karena sejatinya video ini adalah untuk melengkapi tugas manajemen strategi dari dosen pengampu kami. Berharap Bapak Ibu semua yang menonton video ini memberikan like ataupun komen yang membangun untuk tujuan membangun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen strategi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.